Shalom warga kerajaan. Dalam merayakan Natal, hadiah apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Salah satunya adalah mari memberi penyembahan yang terbaik. Bagaimana kita melihat dalam Injil Matius pasal yang kedua, mulai dari ayat pertama, di sana dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wow, luar biasa. Dan kita bisa melihat lewat Injil Matius pasal yang kedua ini ada beberapa jenis penyembahan yang kita bisa berikan. Yang pertama yaitu tipe penyembahan Herodes. Ini ada tipe penyembahan yang bagaimana? Penuh kepalsuan. Sebab ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kalau sudah lihat, Herodes berkata, selidiki dulu tentang kelahiran Mesias, raja baru itu, karena aku nanti akan datang menyembah dia. Saudara perhatikan dalam cerita Alkitab, Herodes tidak pernah datang untuk menyembah Yesus pada waktu itu. Ini penyembahan yang cuma di mulut, penyembahan yang cuma di bibir. Dijauhkan kita warga kerajaan dari tipe yang seperti ini. Penyembahan yang penuh dengan kemunafikan. Ya, dan Tuhan marah sekali menegur orang Israel, bangsa ini memuliakan aku cuma di bibir saja. Percuma mereka beribadah, padahal hatinya telah menjauh daripadaku. Tipe seperti ini penyembahan Herodes. Dalam merayakan Natal seperti ini saat evaluasi kita, jangan sampai ada sifat-sifat penyembahan Herodes dalam diri kita. Yang cuma di mulut, cuma di bibir, bahkan cenderung berbohong dan tidak menepati perkataan. Herodes tidak pernah datang untuk menyembah Yesus. Bahkan Herodes merencanakan pembunuhan, dan bukan cuma merencanakan, telah melakukan keputusan yang begitu jahat sekali. Bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun dibantai. Perhatikan, penyembahan palsu, penyembahan penuh dengan kemunafikan, penyembahan Herodes tidak boleh ada di dalam hati setiap kita. Tipikal yang kedua kita bisa melihat penyembahan tipe siapa? Imam-imam kepala, ahli Taurat. Wow. Dan mereka pun dikumpulkan oleh Raja Herodes. Mereka bisa tahu persis nubuatan Alkitab tentang kelahiran Sang Mesias, Raja yang diurapi itu. Mereka berkata, betul, ada tertulis, it is written. Ada di kitab Amos, ada di kitab Kejadian, ada di kitab-kitab Perjanjian Lama. Mereka bisa jelas menerangkan bagaimana ayat-ayat yang menubuatkan kelahiran daripada Sang Mesias. Tapi apa yang terjadi? Mereka pun, para imam tadi, ahli Taurat tadi, tidak pernah datang ke Bethlehem untuk menyembah Raja Sang Mesias itu. Ini tipe yang kedua. Tipe apa ini? Tipe penyembahan yang tahu tapi nggak mau tahu. Wow, ini dia yang banyak terjadi. Dan saya harapkan warga kerajaan jangan ada satu pun yang mengalami seperti ini. Tahu ayat firman Tuhan. Oh, tahu khotbah pendeta terkenal. Tapi dirinya sendiri pun tidak pernah melakukannya. Tidak menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Cuma sekedar pengetahuan belaka. Dijauhkan model penyembahan seperti ini. Dijauhkan model kehidupan seperti ini. Di mana hanya tahu, hanya teori, cuma teori.
tapi tidak pernah melangkah untuk mewujudkan menjadi kenyataan. Oh, dan ini dijauhkan dari setiap kita warga kerajaan. Tipe yang ketiga, yaitu kita bisa melihat bagaimana dalam Injil Lukas pasal yang kedua, bagaimana para gembala di padang menjaga di malam senyap. Dan tiba-tiba ketika para gembala berkumpul menjaga kambing dombanya di musim dingin seperti itu, mereka terkejut melihat langit terbuka dan ada cahaya yang bersinar, dan terdengar suara berkata, "Jangan takut, sebab hari ini lahir bagimu juru selamat di kota Daud." Ada paduan suara daripada para malaikat berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja." Dan mereka ketakutan, tapi mereka mendengar suara, "Jangan takut." Dan disuruh pergi ke Bethlehem, dan mereka taat spontan pergi ke sana, dan mereka datang menjumpai bayi Yesus di situ. Alkitab menjelaskan mereka bersuka cita, mereka senang sekali, dan yang luar biasa, ini tipe penyembahnya ketiga, penyembahan para gembala, penyembahan di mana mereka datang dengan ketaatan, respon yang spontan untuk mencari Tuhan, dan mereka bersuka cita di hadapan Tuhan. Hanya sayangnya saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka cuma sampai di sukacita, tapi mereka tidak pernah berlutut untuk menyembah Tuhan. Sudah baik, tapi kita mau yang terbaik buat Tuhan. Dan ingin tahu yang terbaik, kita belajar justru dari orang-orang Majus dari negeri timur. Diperkirakan itu dari Irak. Pada hari ini kita lihat jaraknya kurang lebih 1000 kilometer, saudaraku. Perjalanannya itu bisa memakan waktu bukan cuma sekedar berhari-hari, tapi bisa mencapai bulanan. Dan kita bisa melihat mereka bukan 3 orang loh. Ya, banyak pengajar mengajarkan ada 3 orang Majus. Alkitab tidak pernah bilang angka 3. Persembahan mereka yang ada 3, emas, kemenyan, dan mur. Mereka bisa menjadi rombongan yang besar. Dan Anda harus tahu, orang Majus ini adalah golongan bangsawan, cerdik cendekia, orang kaya. Tapi dalam kelaparan, kehausan, mereka ingin ketemu Mesias, raja yang diurapi itu. Dan mereka jalan bersama-sama melewati padang gurun, melewati banyak hal tantangan, sampai akhirnya ketika mereka menjumpai bayi Yesus itu, Alkitab jelas berkata mereka bersujud menyembah. Padahal mereka orang kaya, orang cerdik cendekia, berpendidikan tinggi, dan mereka juga golongan bangsawan. Tetapi demi dilihat Sang Mesias, raja yang diurapi, mereka berlutut menyembah. Kata menyembah yang dipakai di sini adalah proskuneo, artinya mencium tangan, seperti seekor anjing mencium tangan tuannya. Ini saatnya dalam merayakan Natal, evaluasi diri kita. Mari berikan penyembahan yang terbaik, yaitu apa? Tubuh kita yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita memberikan penyembahan pujian kita yang bukan seperti Herodes yang cuma di bibir, yang bukan seperti imam-imam kepala cuma teori, cuma tahu tapi tidak pernah mau tahu dan melangkah untuk menyembah. Dan memang para gembala sudah baik, penuh sukacita, tapi mari kita meningkat lebih tinggi seperti orang Majus ini, menyembah, mau memberi diri berlutut di hadapan Tuhan. Kenapa? Mengakui kedaulatan raja di atas segala raja. Mengakui tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Di masa pandemi seperti ini, mari kita bersama-sama merendahkan diri, mengakui Dia raja di atas segala raja. Kita memuji menyembah dengan hati yang hancur, hati yang rindu akan Dia. Dan saya percaya
Itu adalah persembahan yang kita bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan dalam merayakan Natal ini. Dan ketika kita melakukan pendekatan ini, menghormati kekudusan Tuhan, menghormati keberadaan, memberi penghargaan yang tinggi kepada Raja di atas segala raja, maka jangan khawatir akan hidupmu. Raja yang kita sembah, Raja yang bertanggung jawab. Raja yang kita sembah, Raja yang memerintah. Raja yang kita sembah, Raja yang berdaulat. Jangan khawatir hari esok. Jangan khawatir hari depan saudara. Bersama Sang Raja kita percaya kita dipelihara. Dia berjalan di depan kita, meratakan gunung-gunung, menimbun lembah. Dia berjalan di depan kita sehingga kebenaran menjadi barisan depan, kemuliaan menjadi barisan belakang kita. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Amin.